Selamat sahabat dan juga selamat bertemu kembali di dalam pembahasan firman Tuhan, Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Mudah-mudahan suara saya terdengar dan juga semua yang kita gunakan boleh tetap berjalan dengan lancar ya, tidak terganggu. Terdengar, Pastor. Ya, Yang gelap, mukanya nggak kelihatan, gelap. Tadi susah masuk. baik saudara-saudara sekalian, pelajaran kita sudah diberitahukan tadi tentang iman dan masa kesukaran. Subjudulnya menuju puncak penggoncangan. Tentunya kita sudah tahu apa itu iman ya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama kita sudah tahu definisi dari iman itu sendiri. Dan tentunya bagi kita sudah tidak asing lagi dengan istilah iman ini ya. Tapi mari kita lihat ya. Rasul Paulus memang memberitahukan kepada kita itu iman adalah dasar, fondasi sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan. Memang harus ada apa? Iman ini. Namanya dasar, namanya fondasi. Fondasi dari mana? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara dan saya harapkan kemana? Ke surga. Harapkan untuk selamat. Mengharapkan segala sesuatu yang sekarang belum kita lihat. Jadi itu dasar. Setiap orang Kristen harus punya iman ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, mengapa ada bukti tapi tidak kelihatan? Itulah iman itu ya. Iman itu dasar untuk segala sesuatu yang kita harapkan. Sekaligus iman ini adalah bukti. Bukti apa? Bahwa kita mengaminkan apa yang belum pernah kita lihat, kita terima. Yaitu kekekalan, keselamatan, dan semua janji-janji Tuhan yang belum kita rasakan sekarang ini. Yang ada di depan. Itu iman ya. Dan kita harus sadar itu. Di dalam Roma 12 ayat 3 ya, dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan. Ini Rasul Paulus katakan, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi iman itu ada ukurannya. Tidak semua orang memiliki iman yang sama rata. Iman itu berdasarkan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan, di mana saudara dan saya hidup di dalam kebenaran oleh karena pengetahuan akan kebenaran melalui Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Dan di dalam kehidupan saudara, saudara praktekkan itu. Itulah ukuran iman saudara. Nah, ukuran iman ini dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi iman itu bukan datang sendiri, bukan dari kita, tetapi semata-mata kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Ini harus jelas. Karena seringkali kita berpikir, kita berkata-kata bahwa saya punya iman. Padahal iman itu pemberian Tuhan, pemberian Allah, pemberian Yesus Kristus, dan itu kasih karunia. Yang namanya kasih karunia itu tidak layak kita terima, tapi diberikan. Itu iman kita. Diberikan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita hubungkan dalam Roma 14 ayat 23 bagian B, ini berbicara makanan, tetapi ayat
bagian B-nya dari Roma 14 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mengapa dosa? Karena kalau dibilang iman, itu pemberian Tuhan. Karunia Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara dan saya mengatakan, saudara hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, tidak ada iman, itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, apa saja sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen, sebagai anggota SDA khususnya, tidak berdasarkan iman, dosa adanya. Ya. Lalu dalam Wahyu pasal 13 ayat 10, ya, yang penting di sini ialah apa? Ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara, dalam Wahyu pasal 13 ini ada pertentangan. Ada dua kelompok yang hadir di dunia ini. Ya, kelompok yang akan menerima meterai Allah yang hidup itu, dan satu lagi adalah kelompok yang akan menerima tanda binatang. Bagi orang yang menerima meterai Allah, dia adalah orang-orang yang memiliki ketabahan dan iman. Perhatikan, iman. Walaupun iman itu dikatakan tadi apa? Pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Dan iman orang setiap saudara dan saya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Tetapi secara prinsip kita sama semua. Ya, kita sama. Bahwa kita ini memiliki pengharapan ke depan, keselamatan. Pengharapan ketika Yesus datang kedua kali, kita akan bersama-sama diselamatkan, bergabung di dalam kerajaan Tuhan yang sudah disiapkan. Ya. Jadi, itu iman. Ya. Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi sekali lagi, kita mau bahwa saudara dan saya ini mengerti dulu iman itu apa. Oh, percaya. Iya, percayanya bagaimana? Keyakinan bagaimana? Kalau dalam bahasa asli ini, bahasa Grikanya itu pistis, atau bahasa Yunani. Pistis. Itu artinya apa? Sesuatu yang dijamin ke depan. Itu iman. Kita belum lihat ke depan. Saya ini akan lolos masuk 144.000 atau tidak? Saya ini akan dimeteraikan atau tidak secara global? Itu iman. Iman artinya sesuatu yang sudah menjamin kita di dalam pengharapan kita ke depan. Dalam hal ini, kebenaran yang Tuhan nyatakan, yang belum kita alami sekarang, tapi nanti kita akan alami. Itu iman. Dan iman itu berbeda-beda, tetapi itu kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, tentu kita sulit untuk mencapai puncak dari iman itu sendiri. Ya. 2 Korintus 13 ayat 5 katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Jadi iman, ya, iman yang diberikan semata-mata oleh Yesus Kristus, kasih karunia Yesus kepada saudara dan saya, untuk bisa mendapatkan jaminan ke depan, kita melihat ke depan dengan keyakinan yang ada pada kita bahwa kita akan diselamatkan. Iman itu akan muncul ketika Yesus Kristus itu ada di dalam kita. Artinya apa? Siapa saja yang tidak beriman ya berdosa. Ragu-ragu. Karena tidak ada Yesus Kristus di dalamnya. Roh Kudus tidak ada. Jadi iman itu bukan sekedar saja percaya, cuma kata-kata. Lalu kita punya apa? Niat dan segala hal yang muncul dari kedagingan kita. Tetapi itu kasih karunia Tuhan kepada kita yang menjamin apa yang akan terjadi ke depan yang kita tidak tahu, yang merupakan pengharapan itu akan terjadi
Itu iman. Dan masing-masing kita sekali lagi berbeda-beda di dalam iman kita, ya. Jadi Kristus ada di dalam kita, baru iman itu kelihatan. Dan iman itu muncul. Tadi Pak Sony katakan apa? Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Kristus ada. Ya, kalau cuma kedagingan kita saja kita bisa mendengar, tetapi mengerti, ya, dan menjalankannya, kebenaran yang kita terima melalui firman Tuhan itu mustahil. Harus ada Kristus di dalamnya, maka iman yang bekerja itu yang akan apa? Menumbuhkan keyakinan dan karakter Kristus dalam kita. Ini beberapa ayat yang sehubungan dengan penderitaan, ya. Masa kesukaran, penderitaan. Seri Membina jilid 3 halaman 276. Memang benar bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Ia bekerja demi kebahagiaan kita, dan bahwa jika hukum Allah selalu ditaati, kita tidak pernah mengenal penderitaan. Perhatikan kehidupan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Mengapa sampai manusia sekarang ini menderita? Oleh karena ketidaktaatan terhadap hukum. Itu terjadi pertama kali di Taman Eden. Jadi masalahnya adalah apa? Penurutan. Tidak percaya, tidak menurut. Maka kesusahan itu ada, penderitaan itu ada. Jadi kalau melaksanakan semua hukum Tuhan pada saat itu, dan di dalam beberapa waktu nenek moyang kita ini menjalankan kehidupan yang benar, tanpa dosa, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah pesankan kepada mereka, maka penderitaan itu selamanya tidak ada. Tetapi oleh karena berdosa, maka dikatakan apa? Sebagai akibat dosa, penderitaan, kesusahan, beban hidup menimpa setiap orang. Jadi kalau saudara adalah manusia, adalah orang, lalu saudara katakan, saya tidak pernah susah, saya tidak pernah menderita, nggak ada beban dalam hidup saya, itu omong kosong. Firman Tuhan berarti tidak benar. Jadi saudara, akibat dosa otomatis penderitaan, masalah, kesusahan, beban hidup itu ada. Dan di dalam dunia di mana kita tinggal, saudara dan saya tinggal, dunia ini bukanlah lapangan pawai, tapi medan pertempuran. Semua dipanggil untuk menanggung kesukaran sebagai serdadu yang baik. Sebagai umat Tuhan, saudara itu sementara berperang di dunia ini untuk memulihkan, mengembalikan, restore tabiat Tuhan yang rusak. Dan di dalamnya saudara berperang. Oleh karena itu, akibat dosa, saudara akan merasa apa? Banyak beban terus. Banyak penderitaan terus, kesusahan terus. Tetapi bukan menjadi alasan bagi kita selalu kita akan jatuh di dalam pencobaan, dalam dosa itu. Ini akibat dosa. Masalah ada, penderitaan ada, beban hidup itu selalu ada bagi kita semuanya. Akibat dosa. Tetapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk tetap apa? Yang menderita terus, menderita di dalam dosa malah. Bukan karena akibat dosa, tetapi di dalam dosa. Kesusahan di dalam dosa, bukan seperti itu. Tetapi kita dikatakan adalah serdadu-serdadu. Pasukan-pasukan Kristus yang baik, yang harus memenangkan setiap medan pertempuran melawan kuasa kegelapan. Setiap hari kita hidup, saudara, kita harus berperang, bertempur melawan kesusahan. Apabila ia ini Tuhan atau Yesus mengizinkan pencobaan dan kesusahan, itu adalah kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Walaupun akibat dosa kita harus menderita, mendapatkan beban hidup, kesusahan itu datang setiap saat. Tetapi di situ Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan izin pencobaan dan kesusahan itu datang kepada kita
hanya untuk kebaikan saudara dan saya. Di dalam proses pengudusan, penyucian, supaya kita nanti layak masuk di dalam kerajaan Tuhan. Ya. Sekalipun itu akibat dosa, masih ada juga kesempatan yang Tuhan berikan sesuai dengan iman yang saudara miliki untuk bisa diproses agar kita layak nanti di dalam kerajaan Tuhan. Jika diterima dengan iman, semua pencobaan kesusahan yang datang, pencobaan yang tampaknya sangat pahit, berat, yang ditanggung oleh saudara dan saya, itu setiap hari kita bangun pagi itu sudah ada di depan. Sepanjang hari itu. Semua cobaan, kesusahan yang datang kepada kita, walaupun itu sangat pahit, berat untuk ditanggung, tetapi itu akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi saudara. Dikatakan lebih lanjut nih, dalam khotbah di atas bukit halaman 1920, pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Saudara, kita ini hidup di dunia, tetapi kita bukan orang dunia sebenarnya. Kita cuma tergelincir lewat orang tua kita, nenek moyang kita. Jadi kita sementara memulihkan citra Tuhan, citra Yesus, citra Allah itu yang masih ada pada kita, yang sudah rusak sedikit itu, supaya dikembalikan. Caranya dengan mengizinkan semua pencobaan kesusahan yang datang kepada kita. Maka kalau kita menerima itu, menikmati itu dengan gembira dalam tanda kutip, karena itu akan memproses saudara dan saya untuk menjadi warga kerajaan surga yang dikembalikan posisinya dari sejak nenek moyang kita berdosa. Dikembalikan. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Kristus, dari Dia. Saudara-saudara sekalian, jangan kita berpikir setiap hari, kapan saya senang ya? Kapan saya gembira selalu? Nggak ada masalah. Saudara jangan pernah berpikir demikian. Karena di balik rencana atau pikiran saudara seperti itu, setan akan menjerat saudara. Dikatakan di sini apa? Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan, penderitaan itu tidak datang kepada mereka. Jadi dengan adanya masalah, penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita masing-masing, kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita, orang-orang yang mendapatkan kesusahan ini, dapat mengenal Yesus Kristus. Karena mereka akan berusaha mencari, dalam tanda kutip, penghiburan dari Kristus. Bagaimana menyanggupkan mereka untuk menjalankan kehidupan yang penuh dengan beban, masalah yang besar. Jadi sekali lagi, setiap saat ya, kita menghadapi masalah. Jadi kita bisa dapatkan satu kalimat atau dua kalimat ya. Hidup itu adalah masalah. Masalah itu adalah kehidupan. Kalau kita mau hidup, terimalah masalah yang ada. Tetapi kita harus menyikapinya dengan iman yang ada pada kita yang Tuhan berikan untuk kita hadapi. Kalau saudara katakan saya bosan dengan masalah-masalah, ya saudara mati saja. Karena hanya orang-orang yang sudah mati yang tidak ada masalah. Orang yang hidup setiap saat harus siap menghadapi masalah, kesusahan, beban. Karena sudah digariskan demikian sejak berdosa. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, masalah yang ada ternyata apa? Dapat membawa kita menjadi apa? Menjadi berkat bagi kita. Dan Tuhan izinkan ini supaya kita bisa mengembalikan citra, karakter dari Tuhan sendiri yang sudah rusak akibat dosa, kembali
kepada Eden yang dipulihkan nanti. Ketika kita akan hidup selamanya di dunia yang sudah dipulihkan. Ya. Itu ya. Kemudian kita lihat dalam Testimonies for the Church, jilid 4 halaman 558. Pencobaan akan ada dalam kekuatan dan jumlah yang lebih besar, supaya kita menolak ketaatan kepada Kristus dan menjadi hamba iblis dan hamba dosa. Saudara perhatikan ya, bahwa Yesus, sebagaimana Rasul Paulus katakan, dia tidak pernah mengizinkan setan mencobai saudara dan saya melebihi kemampuan masing-masing. Kemampuan ini artinya sesuai dengan iman, ya, kebenaran yang kita terima dan iman yang Tuhan karuniakan. Berdasarkan kebenaran yang kita terima, maka setan tidak diizinkan untuk memberikan cobaan melampaui kekuatan masing-masing kita. Artinya apa, saudara? Tidak ada alasan bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk mengatakan, waduh ini berat cobaannya, terlalu berat. Ya, karena firman Tuhan katakan tidak akan melampaui kekuatan kita, cobaan yang datang. Tetapi inilah usaha setan ya. Pencobaan akan ada dalam kekuatan dan jumlah yang lebih besar supaya kita menolak ketaatan kepada Kristus. Setan berusaha untuk itu, tetapi Tuhan katakan, ada batasnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tetapi nanti ada waktunya ketika Tuhan izinkan umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan itu nanti ya, akan menghadapi masa cobaan, masa kesukaran yang dikatakan baik oleh Daniel dalam Daniel pasal 12 ayat 1 dan tulisan Roh Nubuat. Masa kesukaran yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan itu akan terjadi pada saatnya ketika 4 penjuru angin ini yang sementara dijaga oleh malaikat khusus Tuhan dilepaskan, dan disitulah setan akan berkuasa untuk menunjukkan kekuatannya. Dan disinilah ayat ini, kutipan ini akan berlaku. Pencobaan akan ada dalam kekuatan dan jumlah yang lebih besar. Maksudnya supaya kita apa? Menolak Kristus. Dan kita menjadi hamba dari iblis, hamba dosa. Tetapi kita sudah tahu bahwa ketika kita sudah dimeteraikan, kita sudah masuk dalam 144.000. Kita tidak akan berdosa lagi. Kita sudah dimeteraikan, sudah menjadi milik Allah dengan meterai Allah yang hidup itu. Hanya dalam beberapa waktu, dalam masa kesukaran besar di depan, kita harus dimurnikan kembali untuk terakhir kali karakter Kristus itu yang ada dalam hidup kita, sebagaimana emas yang dibakar untuk terakhir kali, baru dia murni kadar emasnya. Itulah karakter Kristus. Ya. Cara yang benar menghadapi kesukaran dalam seri Membina, jilid 3 277. Cara yang benar menghadapi kesukaran bukan dengan kita melarikan diri, tapi kita ubah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa kita boleh melarikan diri dari semua masalah yang kita hadapi. Masa kesukaran, kesusahan, penderitaan yang ada. Janji Yesus di dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat ini mengatakan, yang benar itu caranya supaya kita menghadapi masa-masa yang sukar atau penderitaan itu, kita ubah pola pikir kita. Ya. Kita hilangkan pemikiran bahwa kesusahan itu apa? Membuat kita menderita, susah. Kita rubah itu. Karena Yesus katakan, termasuk dalam kutipan-kutipan Roh Nubuat tadi sebelumnya, ya, kalau kita melihat itu untuk kebaikan kita, maka tersenyumlah, bergembira. Ya. Kita mengatakan puji syukur kepada Tuhan, bergembira. Loh, bagaimana caranya? Orang susah kok, orang menderita, masa mau bergembira? Harusnya kita ikutilah menderita. Saudara-saudara sekalian, disinilah kita perlu belajar bagaimana kita menyikapi, mengantisipasi penderitaan yang setiap hari kita alami.
Ya. Kalau kita selalu berfokus kepada iman yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan itu, untuk kita bisa menanggung semua beban masalah ini, maka kita tidak akan melihat bebannya itu. Tetapi kita akan melihat, dikatakan Yesus. Yesus yang kita lihat, yang memikul beban semua. Ketika dia masih hidup, dan setelah dia bangkit, dia berada di surga sekarang ini, dia juga bisa memikul beban saudara. Ketika Yesus tinggal di dalam saudara, maka beban hidup saudara itu dengan iman yang saudara lihat, yang Tuhan berikan juga, saudara akan rasa apa? Lega, tenang. Walaupun orang-orang dunia melihat, ini orang ini agak lain ini, udah stres, udah gila kali ya, orang sudah habis hartanya segala macam, menderita, udah apa? Kecelakaan, kok dia masih bergembira? Itulah saudara-saudara sekalian. Ketika kita fokus kepada Yesusnya, maka masalah sebesar apapun akan hilang. Karena Yesusnya yang ditinggikan. Kita perlu beriman demikian. Dan itu tidak gampang. Rasa sakit dapat dihilangkan oleh kesukaan yang lebih besar ketika kita mengizinkan Kristus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena itulah penghiburan yang terbesar yang bisa menghibur saudara dan saya dalam masa kepicikan, masa kesusahan yang mungkin sekarang-sekarang ini bagi saudara itu besar. Sebenarnya bukan masalahnya yang besar. Tetapi ketika Yesus Kristus tidak full tinggal di dalam saudara, maka semua masalah kelihatan besar. Padahal Kristus katakan apa? Pencobaan itu melalui Rasul Paulus tidak akan melebihi kekuatan masing-masing saudara. Sesuai dengan pengetahuan kebenaran dan dari situ muncul iman. Nah, iman sekali lagi ketika Yesus hadir. Ya. Kalau Yesus tidak hadir itu bukan iman yang dimaksudkan. Bahasa Grekanya pistis. Pistis artinya jaminan ke depan bahwa kita bisa menghadapi semuanya, baik yang ada sekarang dan khususnya yang akan datang, yang belum kita terima sekarang. Nah, itu ya. Ketika kita menyimpang dari jalan kewajiban, inilah yang membawa kita menjadi masalah. Kalau kita tidak jalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada hukum Tuhan, kita langgar, itu masalahnya. Itu yang membuat kita menderita. Pengorbanan yang harus kita lakukan dalam mengikuti Kristus hanyalah beberapa langkah untuk kembali ke jalan terang, kedamaian, dan kebahagiaan. Jadi sangat-sangat sederhana, saudara-saudara. Ketika Yesus memang benar tinggal di dalam kita, dan hukum Tuhan itu tidak kita langgar, perintah Tuhan itu tidak kita langgar, kebenaran yang kita ketahui di dalam firman Tuhan, dan kita sudah ikuti semuanya, maka itulah yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita. Karena Yesus ada di dalam kita. Tetapi ketika kita melenceng saja sedikit, maka kita akan menderita. Menderita karena apa? Ya karena dosa. Iman yang ragu-ragu dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Inilah yang membuat kita apa? Merasa bermasalah terus. Menderita terus. Sekarang kita perhatikan SDA dan masa kesukaran. Khusus. Ya. Dalam Kemenangan Akhir 593, 594. Setan menggunakan setiap kemungkinan untuk menghalangi manusia dari memperoleh pengetahuan tentang Alkitab. Karena apa? Tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun, tidak ada orang yang hebat, ya. Artinya, sehebat apapun orang itu, karena dibilang tidak seorang pun, ya. Tidak seorang pun kecuali mereka yang membentengi pikiran mereka dengan kebenaran Alkitab akan berdiri melalui pertentangan besar yang akhir itu. Ini masa kesukaran yang ada di depan. Baik masa kesukaran awal, terlebih masa kesukaran besar. Saudara dan saya yang tidak membentengi pikiran saudara dengan pengetahuan firman Tuhan, dan di dalamnya adalah tulisan roh nubuat juga, tidak satu pun yang akan menang
bertahan di dalam masa kesukaran. Saudara punya iman yang ada sekarang ini terhadap masalah-masalah yang saudara hadapi, menentukan saudara untuk bisa atau tidak menghadapi masa kesukaran awal pada saat undang-undang hari Minggu, Sandelo itu disahkan di Amerika Serikat. Masuklah kita pada masa kesukaran awal. Saudara tidak akan sanggup menghadapi, melewati masa kesukaran awal di depan ketika saudara saat-saat sekarang ini dangkal pengetahuan firman Tuhan. Tidak membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab. Dan bagi SDA, tulisan Roh Nubuat harus menjadi makanan saudara setiap hari. Sekali lagi, bagi SDA, tulisan Roh Nubuat benar-benar akan mempersiapkan saudara menghadapi masa kesukaran yang di depan, yang saudara tidak tahu sekarang. Tetapi semua rencana-rencana si jahat dan agen-agennya di dunia ini ditelanjangi di sana. Akan diberitahukan. Untuk itu saudara perlu banyak belajar dan belajar selalu. Berulang-ulang. Dan tidak pernah bosan untuk belajar. Semua yang dinyatakan di dalam tulisan Roh Nubuat. Ya, dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Ya, bagi umat Tuhan, kita sudah diberitahukan ya, Amsal Raja Salomo katakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kalau kita cuma dengar-dengar, kita tidak baca langsung, dan Roh Kudus langsung menerangkannya dalam firman Tuhan, baik Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, kita tidak tahu mengantisipasinya bagaimana. Ya. Jangan percaya kepada orang-orang sekalipun itu hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, yang penting setia, yang penting setia. Tapi kita tidak tahu bahwa setan juga adalah apa? Pelajar Alkitab. Pelajar nubuatan. Dia lebih banyak waktunya apa? Belajar daripada saudara dan saya. Oleh karena itu, kita harus kerja ekstra. Semua tahap demi tahap. Rancangan-rancangan setan yang akan membawa, menjerumuskan saudara. Untuk akhirnya saudara keluar dari kebenaran, harus saudara ketahui. Kalau tidak, saudara sadar atau tidak sadar nantinya, saudara sudah digiring ke arah kemurtatan. Dan kemurtatan itu bukan kecil, tetapi besar. Tetapi saudara digiring dari yang kecil-kecil, sedang sampai yang besar, saudara tidak ketahui. Karena tidak mempelajari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai ini terjadi. Dalam Testimoni jilid 5, 153. Tuhan akan datang. Biarlah setiap orang menunjukkan imannya. Nah, iman itu bukan cuma dalam pikiran, tetapi dia lewat perbuatan. Jadi sekali lagi, iman ketika Yesus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, Roh Kudus ada, maka iman itu akan bekerja. Kelihatan dalam perbuatan. Iman akan kedatangan Kristus yang sudah dekat, sedang sekarat. Saudara perhatikan. Iman akan kedatangan Kristus yang sudah dekat, sedang sekarat dari gereja-gereja. Bukan cuma gereja-gereja yang di luar sana. Tapi kalau namanya tulisan Roh Nubuat, itu dikhususkan untuk SDA. Iman akan kedatangan Kristus ke depan, termasuk semua peristiwa yang mendahuluinya. Di kalangan gereja-gereja ini udah sekarat. Kalau dibilang sekarat, saudara hampir mati. Iman yang hampir mati terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan keegoisan ya, menyebabkan mereka merampok Allah untuk melayani kepentingan pribadi mereka sendiri. Saudara perhatikan ya, mungkin masing-masing kita ini ya, kita lihat benar tidak ini tulisan Roh Nubuat ini? Benar tidak ini bahwa kedatangan Yesus, iman terhadap kedatangan Yesus kedua kali
Ini udah sekarat. Kalau dibilang gereja-gereja itu orang-orangnya tentunya. Saudara perhatikan. Kalau saudara mungkin tidak lihat kepada diri saudara, saudara lihat sekitar saudara. Di dalam gereja-gereja kita masing-masing. Bahkan di dalam rumah tangga kita. Coba perhatikan. Benar atau tidak? Keegoisan menyebabkan orang-orang ini merampok Allah karena melayani kepentingan diri. Tidak ada misi menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Cuma apa? Lip service saja. Cuma lewat kata-kata saja. Tetapi di dalam perbuatannya tidak kelihatan imannya itu. Dan ini dikatakan udah sekarat. Udah mau mati. Ketika Kristus tinggal di dalam kita, kita akan menyangkal diri seperti Dia. Saudara-saudara sekalian, ya, saya melihat, ya, saya tidak menghakimi, saya melihat, ya, saudara dan saya yang sudah banyak belajar tentang nubuatan, sudah melihat betapa dekatnya kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana masa kesukaran awal ini tinggal ketok palu kalau kita lihat ya ke depan, ketika Sandelo disahkan di Amerika Serikat, sudah dekat, tetapi semakin banyak umat-umat Tuhan yang belajar juga. Ya, mereka pergi ke tempat-tempat yang harusnya Nyawet katakan keluar. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, di mana Sandelo akan disahkan, ya keluar dari sana. Tapi orang-orang malah menuju ke sana. Apa maksudnya saya kurang tahu. Seharusnya kita menghindar dari sana. Ya. Ini menunjukkan betapa benarnya apa yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat, iman akan kedatangan Kristus sudah sedang sekarat di gereja-gereja. Karena egois kepentingan Tuhan mempersiapkan orang banyak supaya diselamatkan sudah tidak dilakukan. Nah, saudara sekalian, ini perlu menjadi bagian kita. Ya. Kalau dibilang sekarat, habis itu apa? Mati, murtad. Inilah Laodikia. Ini jemaat yang dinubuatkan. Udah begini keadaan kita. Tapi Yesus katakan kalau tidak keluar dari keadaan suam-suam kuku ini, aku akan muntahkan kamu. Itu yang Tuhan bilang. Jangan berbangga kita menjadi SDA. Tetapi tetap berada di dalam keadaan suam-suam kuku. Sekarat bahkan apa? Hampir mati, hampir murtad. Saudara, tolong diperhatikan ini. Mungkin itu ada di antara saudara ya, dalam kutipan ini. Kemenangan akhir 655, paragraf yang kedua. Mereka yang hanya sedikit, ya, tidak banyak ini. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya. Saudara punya iman sekarang adalah 60 misalnya. Tapi saudara cuma 10 saja yang dijalankan. Ini maksudnya. Jadi iman itu berdasarkan kebenaran yang saudara terima. Tetapi dalam prakteknya, tidak semuanya saudara, ya mungkin bertahap. Tapi kalau kita sudah puluhan tahun dalam kebenaran, seharusnya iman kita itu apa? Bertumbuh. Jadi mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang ini berada dalam bahaya. Bukan bahaya kecil, bahaya yang sangat besar. Nah ini dia. Bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Saudara perhatikan, ya, saudara dan saya yang sedikit melatih imannya sekarang ini ya berada dalam bahaya sangat besar. Akan berada di bawah kuasa penipuan setan, akan jatuh dalam penipuan setan. Dan perintah pemaksaan hati nurani. Saudara tahu ini perintah pemaksaan hati nurani? 3,5 tahun ini ada. Dan itu akan dilanjutkan ketika Sandelo itu akan disahkan sebagai tanda binatang nantinya. Saudara perhatikan. Apakah saudara masuk nggak sekarang ini? Ya.
mereka yang hanya sedikit melatih imannya, sekarang berada dalam bahaya sangat besar. Kalau dibilang sangat besar, ya sulit untuk keluar dari apa? Dari genggaman setan ini. Dan perintah pemaksaan hati nurani. Saudara akan dipaksakan. Secara hati nurani menolak, tetapi karena keadaan ekonomi, keadaan perut saudara, pekerjaan, keadaan jabatan ini dan itu, ini yang dimaksud. Saudara akan menghadapi bahaya yang sangat besar yang berhubungan dengan perintah pemaksaan hati nurani. Ya, di bawah kuasa penipuan setan. Kemudian dilanjutkan, dan walaupun mereka tahan, ya, misalnya mereka menang juga, tapi sedikit imannya yang dijalankan. Walaupun mereka tahan terhadap ujian-ujian ini, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan, pada waktu masa kesukaran di depan. Sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Jadi iman itu artinya Kristus ada. Maka kita bisa menjalankan, mengharapkan, mendapatkan jaminan ke depan yang akan kita lakukan. Jadi, saudara dan saya sekarang perlu waspada. Sudah sejauh mana iman saya ini? Saya sudah tahu kebenaran ini 100. Tapi saya baru 20 mungkin yang saya jalankan. Itu sedikit. Itu sangat besar bahayanya. Saudara akan berada dalam kuasa penipuan setan dan saudara akan gampang mengikuti apa? Perintah-perintah yang melawan hati nurani saudara. Sesuai dengan kebenaran yang saudara terima. Walaupun saudara katanya bisa menghadapi ini mungkin, tetapi ketika masa kesukaran ada di depan, saudara akan susah setengah mati. Sebenarnya ini bahasa dari Roh Nubuat. Bahasanya Nyonya White. Artinya apa? Saudara akan gagal. Saudara nggak akan selamat. Itu bahasanya. Saudara tidak akan mungkin masuk 144.000. Ini bahasanya. Karena apa? Tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Mulai dari yang kecil dalam melatih imannya. Dianggap enteng. Mereka yang memiliki terang dan tidak mengikutinya tapi mengabaikan tuntutan Tuhan akan menemukan bahwa berkat mereka akan diubah menjadi kutuk. Testimonis jilid 3, 172, paragraf pertama. Mereka yang memiliki terang dan tidak mengikutinya. Jadi iman berdasarkan kebenaran atau terang yang saudara miliki. Jadi kebenaran atau terang yang saudara miliki, ya. Lalu Yesus berikan itu iman untuk dijalankan. Dan akan mendapat jaminan untuk bisa menjalankannya ke depan dan menghadapinya yang belum ada sekarang. Tetapi mengabaikan tuntutan Tuhan akan menemukan bahwa berkat mereka akan diubah menjadi kutuk, belas kasihan mereka menjadi penghakiman. Saudara punya kebenaran, jadi iman itu berdasarkan kebenaran yang ada. Itu harus dijalankan. Tetapi ketika saudara abaikan itu, maka berkat-berkat selama ini yang saudara terima, yang saudara miliki, yang Tuhan berikan, akan diubah menjadi kutuk. Belas kasihan mereka menjadi penghakiman. Dibalik ini ya. Tuhan ingin kita belajar kerendahan hati, ketaatan. Dikatakan kalau kita lihat sejarah kuno bangsa Israel dulu, mulai dari Mesir sampai ke Kanaan, apa-apa saja yang menjadi hambatan mereka sampai masuk tanah Kanaan. Itu perlu kita pelajari. Ini umat pilihan. Cara-cara mereka, bangsa Israel kuno yang kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, itu sebenarnya cermin bagi SDA sekarang ini. Nyonya White katakan bagi tubuh Advent sekarang ini. Pola perjalanan mereka harus kita ikuti
Tetapi jangan kita masuk atau mengikuti kejatuhan-kejatuhan mereka, di mana mereka jatuh di dalam dosa, lalu mereka murtad dan lain sebagainya. Ketika mereka mengadakan perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi sekali lagi, kalau saudara punya terang, kebenaran, lalu tidak dijalankan semuanya, cuma sedikit-sedikit saja, maka yang Tuhan titipkan, yang merupakan berkat-berkat, yang seharusnya digunakan untuk mempercepat atau memperbanyak pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, itu akan dirubah jadi kutuk. Dan saudara punya belas kasihan yang saudara lakukan, kasih saudara yang saudara lakukan, kasih karena kelebihan, bukan karena apa yang saudara miliki, ya, itu bisa menjadi apa? Penghakiman bagi Tuhan. Di balik itu, kita perlu belajar ini. Bagaimana sejarah bangsa Israel kuno, ya. Nah, kita perhatikan sekarang penggoncangan yang ada di dalam gereja Tuhan, ya. Maksud dari penggoncangan. Dalam Testimoni jilid 4 halaman 51. Allah sekarang sedang menampi umatnya, menguji maksud-maksud dan motif mereka. Dan banyak yang hanya berupa sekam. Dibilang banyak, bukan sedikit. Tidak ada gandumnya dan tidak ada nilainya dalam diri mereka itu. Ya. Artinya, di kalangan umat Tuhan sendiri akan ada banyak yang namanya sekam, lalang itu. Artinya, awalnya itu gandum tapi nggak ada isi. Tidak berbuah imannya. Allah sedang menampi umatnya. Ia akan memiliki jemaat yang bersih dan suci. Kita tidak dapat membaca hati manusia, tapi Allah telah menyiapkan cara bagaimana menjaga jemaat itu bersih. Caranya apa? Ya diuji maksud-maksudnya, motifnya, digoncang dengan apa? Kesusahan, masalah yang bertubi-tubi terjadi. Mengapa harus digoncang umat-umat Tuhan? Mengapa harus digoncang? Supaya bersih, murni, siap, dan banyak yang akan tergoncang. Dalam early writing, halaman 270, umat-umat Tuhan itu digoncang keluar dari apa? Dari kebenaran. Karena mereka menolak kebenaran atau firman Tuhan. Dan juga tulisan roh nubuat. Ya mungkin Alkitabnya diterima, tapi roh nubuatnya tidak diterima. Menolak. Ini tergoncang mereka. Iman dan perbuatan itu tidak seimbang. Iman itu berdasarkan perbuatan. Perbuatan dari mana? Dari kebenaran yang diterima itu. Kedangkalan rohani. Testimoni jilid 5, 463. Hari-hari selalu fokus kepada dunia. Untuk Tuhan kurang. Ini yang akan menyebabkan umat-umat Tuhan itu tergoncang keluar. Masalah duniawi. Lalu cuma pengakuan saja, bukan pelaku firman. Lalu kebenaran yang tidak dimengerti secara sempurna, lalu dibangga-banggakan, sehingga menjadi suatu hal yang apa? Yang membawa prinsip dalam kehidupan mereka. Dan itulah iman mereka itu, berdasarkan prinsip yang mereka pikir itu kebenaran, tetapi tidak sempurna. Dan inilah yang disukai oleh setan. Orang-orang yang cuma mengerti sedikit digunakan oleh setan untuk menyebarkan apa? Prinsip-prinsip kebenaran yang salah. Lalu persesuaian dengan dunia. Jadi sekali lagi di dalam firman Tuhan kalau kita lihat bahwa maksud semua yang diberikan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan cobaan-cobaan yang datang kepada kita untuk memurnikan iman kita. Ya, seperti emas, dia diuji kemurniannya dengan api. Nah, untuk karakter yang kita miliki, kita harus diuji melalui pencobaan atau masalah-masalah penderitaan yang ada. Tuhan izinkan itu. Dan itu adalah karunia yang dikatakan tadi dalam tulisan kedua. Bahkan dikatakan kita perlu berbahagia juga. Mengapa bahagia? Karena semua pencobaan ini dapat membawa kita untuk lebih siap dibawa kembali dalam kerajaan Tuhan.
supaya karakter Yesus itu semakin sempurna kita miliki. Yakobus 1 ayat 2. Berapa jumlah yang dipengaruhi penggoncangan? Ya, kita lihat mengapa orang-orang ini murtad dan berapa banyak mereka yang murtad yang keluar dari kebenaran. Karena iman dan perbuatan yang berbeda. Ditunjukkan kepada saya, kepadaku, kata Nyonya White, hanyalah sejumlah kecil dari mereka yang sekarang mengakui percaya kebenaran, akhirnya akan diselamatkan. Jadi mereka cuma sedikit yang akan diselamatkan. Bukan karena mereka tidak dapat diselamatkan. Ya. Jadi yang banyak itu yang tidak selamat. Mengapa mereka tidak selamat? Bukan karena mereka tidak dapat diselamatkan, tapi mereka tidak mau diselamatkan dalam cara yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Sementara angin ribut mendekat, suatu jumlah yang besar yang mengaku percaya kepada kebenaran malaikat ketiga, tapi tidak disucikan melalui penurutan kepada kebenaran. Ini iman dan perbuatan tadi, ya. Mereka ini merubah posisi mereka dan bergabung dengan pihak musuh. Oleh karena itu, ya, iman yang saudara miliki sekarang itu akan menentukan ke depan di dalam masa kesukaran awal. Ya, saudara akan mendapat benar-benar meterai Allah yang hidup atau menerima tanda binatang itu. Jadi iman yang cuma sedikit saja yang dijalankan sekarang ini, padahal saudara punya banyak kebenaran, harusnya sama dengan itu, saudara akan berada dalam bahaya yang besar. Karena saudara tidak akan sanggup menghadapi masa kesukaran di depan. Masa kesukaran awal. Saudara pasti akan menerima tanda binatang ini. Ini dikatakan apa? Sejumlah besar, satu jumlah yang besar, yang dulunya berada dalam kebenaran. Kebenaran malaikat ketiga dipercaya oleh mereka. Siapa lagi kalau bukan SDA? Tetapi tidak disucikan lewat penurutan kepada kebenaran itu. Artinya imannya itu cuma sedikit waktu dijalankan. Nah, mereka-mereka inilah yang akan murtad dan mereka lah yang akan bergabung dengan pihak musuh itu, menerima tanda binatang. Nah, sekarang kemenangan akhir 371. Barang siapa yang menginjak-injak hukum Allah untuk menuruti peraturan manusia akan menerima tanda binatang. Dia akan menerima kesetiaan kepada kekuasaan yang dipilih untuk dipatuhinya. Gantinya Allah. Jadi saudara, ya, tidak berbicara hanya hari Sabat saja, tetapi semua hukum Tuhan yang saudara langgar dari waktu ke waktu setiap hari, sengaja ataupun tidak sengaja, ya, pada saatnya saudara akan gampang menerima tanda binatang. Ketika saudara lebih percaya kepada perkara-perkara dunia, penguasa-penguasa, orang-orang dunia, artinya yang tidak mengikuti hukum Tuhan, artinya saudara sudah mengikuti binatang dan patungnya. Artinya saudara sudah menerima tanda binatang sebenarnya. Secara de facto, de jure-nya nanti. Ketika Undang-Undang Hari Minggu disahkan, udah otomatis saudara bergabung di sana. Bukan kesalahan Injil bahwa kemurtatan terjadi. Manuskrip rilis 7178. Mereka yang murtad tidak benar-benar bertobat artinya. Mereka telah menerima kebenaran setengah-setengah. Terang kebenaran tidak diperkuat dengan latihan dan segera padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih besar dari sebelumnya. Saudara perlu ikuti ini satu persatu supaya tidak bingung. Jadi yang dikatakan murtad itu artinya apa? Tidak benar-benar bertobat. Jadi melakukan kejahatan, dosa, ulang lagi. Berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan, saudara lakukan lagi. Lalu saudara melihat dosa-dosa ini kelihatan kecil, biasa-biasa saja.
tapi dilakukan berulang-ulang, terus-menerus. Dikatakan ketika saudara melakukan terus-menerus, secara kenyataannya saudara sudah terima tanda binatang. Nanti setelah disahkan undang-undang hari Minggu itu, saudara tinggal apa? Masuk saja. Karena pada kenyataannya, iman dan perbuatan saudara, dalam tanda kutip, tidak sempurna. Setengah-setengah. Terang kebenaran diperkuat dengan latihan. Jadi setiap hari menentukan saudara. Saudara akan tetap berada dalam kebenaran. Saudara akan siap menghadapi masa kesukaran atau tidak. Sekarang kita bisa lihat. Sekarang kita bisa lihat, saudara, sejauh mana kehidupan saudara. Yesus katakan dalam Matius 10:32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, jangan ngotot memilih dunia. Penguasa-penguasa dunia. Orang-orang dunia dengan jabatan-jabatannya. Ketika mereka ini melanggar hukum-hukum Tuhan, tidak menjalankan hukum-hukum Tuhan. Karena saudara ketakutan soal jabatan, tidak akan digaji, tidak akan mendapatkan berkat dari mereka khusus, dan lain sebagainya. Ketika saudara melanggar ini, sama saja saudara tidak menuruti Tuhan. Saudara menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus, menyangkal Bapa di surga. Dan ketika saudara melakukan ini berulang-ulang, sebenarnya saudara sudah menerima tanda binatang. Kenyataannya. Hanya pada saat undang-undang hari Minggu disahkan sekali lagi, di situ saudara tinggal apa? Switch saja. Tinggal belok sedikit, sudah masuk. Sebagai penutup, mari kita lihat di dalam bagan ini, saudara-saudara sekalian, ya. Sebagai umat-umat Tuhan, ya. Sebagai umat Tuhan, kita itu sementara di dalam pembentukan karakter Kristus. Jadi karakter Kristus itu, ya, karakter Kristus itu setiap hari itu terbentuk melalui masalah-masalah yang ada, yang saudara hadapi. Sekali lagi, hidup itu adalah masalah. Dan masalah itu adalah kehidupan. Selama saudara masih hidup, masalah itu akan silih berganti. Ada. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan buat sedemikian rupa masalah itu akan menjadi berkat bagi saudara. Berkat apa? Supaya karakter Kristus yang sudah rusak ketika Adam dan Hawa dulu berdosa, itu semakin dibentuk sempurna. Itu perjuangannya setiap hari. Saudara, setiap hari itu bagi umat Tuhan. Dan masa penggoncangan itu setiap hari melalui masalah-masalah ini. Dan puncaknya nanti, pada saat saudara dimeteraikan. Setelah sandelo itu disahkan. Nah, ini yang perlu kita hadapi sebagai umat Tuhan. Di samping itu, saudara, ya, setan juga dengan agen-agennya membentuk patung binatang. Ya, tanda binatang yang dibuat itu dari awal. Sampai nanti undang-undang hari Minggu disahkan. Dan setan dengan agen-agennya menunjukkan yang namanya seruan nyaring palsu. Untuk menandingi seruan nyaring yang sejati. Walaupun di dalam gereja kita sendiri, seruan nyaring itu, khusus SDA itu berlangsung. Dan disinilah mujizat dan penyembuhan palsu dari setan itu terjadi. Dan untuk umat-umat Tuhan, sekarang ini, sampai nanti setelah undang-undang hari Minggu disahkan, barulah apa? Mujizat itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau sekarang Tuhan tidak izinkan terjadi, mujizat penyembuhan diadakan oleh umat Tuhan secara terbuka, publik, di depan umum. Kalau di tempat-tempat tertentu secara khusus, orangnya cuma sedikit saja, cuma beberapa orang, Tuhan masih bisa izinkan mujizat itu berlaku. Tetapi di depan umum, di depan orang banyak, Roh Nubuat katakan Tuhan tidak izinkan mujizat itu dilakukan.
sekarang ini. Jadi kalau ada mujizat dan penyembuhan ilahi, itu udah jelas bukan dari Tuhan. Ya, langsung saja ngomong itu dari setan, udah jelas. Roh nubuat katakan untuk membedakan mana yang dari umat Tuhan, mana yang dari setan. Nanti setelah undang-undang hari Minggu itu disahkan, maka pada saat itulah ketika saudara dan saya mendapatkan atau dicurahkan roh hujan akhir, saudara dapat melakukan mujizat dan penyembuhan untuk mematangkan jiwa-jiwa yang di luar kandang sana, di dalam seruan nyaring sejati ini. Ketika pekabaran 3 malaikat 3 kali lipat kuasanya terjadi. Disinilah banyak jiwa-jiwa yang masih ragu-ragu yang di luar kandang ini, mereka akan bergabung dengan kita, dan melalui mujizat dan penyembuhan dan lain sebagainya, maka kita yang menerima roh hujan akhir ini akan mengadakannya. Jadi ini kita lihat ya. Nah, secara sepintas sebenarnya, ketika setelah undang-undang hari Minggu itu sudah disahkan, maka kita akan dimeteraikan, meterai Allah yang hidup. Dan sebenarnya pada saat pemeteraian itu, ya, atau dalam hujan akhir itu, sebenarnya pintu kasihan sudah tertutup bagi umat Tuhan, khusus SDA. Harus dipertegas lagi. Harus dipertegas lagi. Bagi saudara yang tidak dapat roh hujan akhir, yang tidak akan selamat. Nggak ada lagi pintu kasihan kedua bagi SDA. Nggak ada. Nggak ada lagi pemeteraian bagi SDA lagi yang kedua. Nggak ada. Satu kali. Ini sangat jelas. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sekarang-sekarang ini sudah harus apa? Benar-benar sebagai penentu kita. Bukan main-main lagi di dalam iman dan penurutan kita. Kita sedang berada di pelataran krisis segala zaman. Dengan cepat, penghakiman Allah berlangsung secara satu demi satu. Nah, penghakiman Allah ini, saudara-saudara sekalian, ya, yang namanya penghakiman Allah ini katakan lewat api, banjir, ini kebakaran, banjir, gempa bumi, bahkan peperangan, pertumpahan darah. Ini termasuk penghakiman Allah. Jadi kita bisa melihat sekarang ini sebenarnya. Ya. Kita bisa melihat keadaan sekarang ini. Jangan sampai ini membawa kita hancur jauh dari setan. Dan setan sekarang berusaha supaya saudara dan saya tidak menginjil, karena menginjil itu adalah untuk pembentukan karakter Kristus. Ketika pembentukan karakter Kristus itu sudah semakin sempurna, maka kita dilayakkan untuk diselamatkan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya, karena berhubungan dengan masa kesukaran yang di depan yang kita bicarakan berdasarkan iman kita. Nah, kita perhatikan di sini ya. Nubuatan tentang gereja Katolik kepausan. Gereja kepausan tidak akan meninggalkan pernyataan tidak pernah salah. Saudara harus perhatikan ini. Jadi kalau sekarang di kalangan gereja SDA, umat Tuhan mengatakan bahwa dari gereja ini, binatang yang pertama dalam buku Wahyu pasal 13 ini, kelihatannya baik-baik saja, ya, seperti anak domba, tindakannya, kasihnya luar biasa. Jangan terpengaruh. Roh nubuat sudah katakan bahwa dia tidak akan meninggalkan pernyataan tidak pernah bersalah. Semua tindakan dalam penganiayaan yang pernah dibuatnya pada waktu-waktu yang lalu, yang dianggapnya benar, penganiayaan benar selama 1260 tahun penganiayaan yang lalu, itu akan diulang lagi. Perhatikan, akan diulang lagi. Ya. Bahkan bagi siapa saja yang mencoba untuk menyangkal, melawan mereka, ya, dikatakan di sini ya, setiap kardinal, uskup besar, semua yang mengambil sumpah setia kepada paus, dikatakan apa? Para bidat, pemecah belah, pemberontak, paus akan, atau para penggantinya, aku akan aniaya dan melawan mereka secara habis-habisan dalam kemenangan akhir 533. Jadi sumpah yang mereka miliki ini
orang-orang yang ada di sana ya, imam-imam mereka semua ini, mereka punya sumpah. Jadi kalau ada yang korek-korek, mereka punya pimpinan tertinggi ini, mereka akan lawan habis-habisan. Mereka ada Jesuit ya, dan juga kelompok-kelompok rahasia yang lain. Ini luar biasa bekerja. Penganiayaan yang lalu itu akan terulang kembali. Ya. Penyembahan patung dan benda-benda peninggalan, doa kepada orang ini, sarana setan untuk menarik pikiran orang banyak dari Allah dan putranya. Ya. Setiap prinsip kepausan yang muncul pada masa silam muncul juga saat ini. Dia menyatakan berhak atas hak-hak istimewa Allah. Rohnya tidak kurang bengis dan kejam saat ini daripada ketika ia menghancurkan kebebasan manusia dan membunuh orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kemenangan akhir 5:3-8. Nah, saudara, dalam Maranatha 183 ini penutup kita ya. Akan datang masanya bila mana para pemelihara hukum tidak dapat lagi membeli atau menjual. Cepatlah menggali keluar talentamu yang terkubur. Jika Allah telah mempercayakanmu dengan uang, tunjukkan kesetiaanmu terhadap kepercayaan yang dilimpahkan padamu. Rogohlah kantongmu, kirimkan talentamu kepada yang memerlukan. Talenta atau uang atau harta. Saudara-saudara sekalian, ya, jangan sampai kita sudah terlambat. Gunakan harta saudara, uang saudara sekarang ini. Jangan sampai terlambat. Kirimkan kepada yang memerlukan di dalam penginjilan, dalam kemanusiaan, di dalam menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai terlambat. Ya. Karena dikatakan, ini saya beritahu kan ya, dalam Maranatha 181, perumahan tanah tidak akan berguna bagi umat kesucian pada masa kesukaran. Tidak ada gunanya lagi ini harta benda. Harta benda mereka tidak dapat dimanfaatkan lagi, memajukan pekerjaan kebenaran masa kini. Jadi selagi ada waktu sekarang, saudara, gunakan. Karena pada saat itu, saudara, semua harta-harta saudara itu akan menjadi kutuk dan sama seperti istri Lot. Ya, karena hatinya masih kepada dunia, kepada rumah, kepada harta kekayaan, kepada tempat dia tinggal. Dia tidak selamat. Pada masa kesukaran, semua harta ini bagaikan gunung yang akan menimpa saudara. Jadi sekaranglah waktunya, gunakan. Jangan sampai saudara terlambat untuk menggunakannya. Jadi dengan demikian kita akan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Iman dan masa kesukaran menuju puncak penggoncangan ketika Sandelo itu disahkan. Saudara sudah siap. Saudara akan menerima meterai Allah yang hidup itu. Ketika iman saudara terbukti sekarang ini, bukan iman yang sedikit yang saudara latih, tetapi sudah sempurna, artinya mencapai kesempurnaan sesuai dengan kebenaran yang saudara miliki. Saudara akan disanggupkan untuk menghadapi masa kesukaran, artinya pemeteraian secara global. Saudara akan mendapatkan meterai Allah yang hidup itu. Inilah pelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan atas pekabaran yang sudah dibawakan oleh Pastor Ruli Tilaar. Banyak mutiara-mutiara kebenaran yang begitu luar biasa yang kita sudah nikmati pada malam hari ini. Biarlah itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kesempatan berikut tentunya kita buka kesempatan bagi yang mau bertanya. Saya lihat ini ada satu orang yang sudah memasukkan pertanyaan di chat. Apa ini? Pertanyaannya adalah apakah berlaku pertaubat untuk umat SDA saat hukum Sunday Law telah diberlakukan di Amerika, dan pada masa kesukaran kecil apakah yang bertobat untuk SDA
masih ada kesempatan. Bagaimana, Pastor? Mungkin kita berikan kesempatan kepada Pastor untuk menjawab pertanyaan ini. Saya baca sekali lagi. Apakah berlaku pertaubat untuk umat SDA saat hukum Sunday Law telah diberlakukan di Amerika? Dan pada saat kesukaran kecil, pada masa kesukaran kecil, apakah yang bertobat untuk SDA masih ada kesempatan? Jadi kalau kita mempelajari pelajaran kita pada malam ini dan juga sesi-sesi yang lalu, sebenarnya pada saat Sunday Law itu nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat bagi SDA ya, nggak ada lagi. Makanya saya bilang secara de facto kenyataan kita itu udah terima apa? Tanda binatang. Kalau melanggar setiap hari hukum Tuhan sekarang ini, itu tinggal apa? Eksekusinya saja. Jadi tidak ada lagi pertobatan bagi SDA lagi. Untuk ada pertobatan berikut yang kedua setelah itu, setelah Undang-Undang Hari Minggu, nggak ada lagi. Di situ cuma apa? Pelaksanaan saja, siapa yang menerima, siapa yang tidak. Karena di situ pemeteraian secara global terjadi. Yang menerima meterai Allah yang hidup dan yang menerima tanda binatang atau hari Minggu itu. Nggak ada lagi. Khusus SDA ya, khusus GMAHK. Kalau yang di luar mereka masih di dalam apa? Pergumulan, nanti seruan nyaring setelah itu. Setelah roh hujan akhir dicurahkan kepada saudara dan saya yang sudah dimeteraikan itu. Dan pada masa kesukaran awal ini, untuk bertobat lagi udah nggak ada. Khusus SDA nggak ada lagi. Jadi yang difokuskan adalah domba-domba yang di luar kandang, dan yang menjadi pekabar-pekabarnya mereka yang dimeteraikan. Mereka yang udah dapat roh hujan akhir. Jadi saudara-saudara yang anggota SDA lalu tidak dapat hujan akhir, ya saudara udah terima tanda binatang, otomatis. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita kebingungan, kita masih menunggu-nunggu. Wah ini Sunday Law. Wah sudah. Nanti kita bertobat waktu Sunday Law. Udah sangat-sangat terlambat. Bahasa roh nubuat mengatakan saudara akan lebih susah ketika saudara masuk dalam masa kesukaran. Itu bahasa yang menunjuk, itu bahasa halus. Bahasa kasarnya, jangan harap saudara selamat lagi. Jangan harap saudara masuk 144.000. Enggak lagi, artinya enggak selamat. Jadi hati-hati bahasa dari tulisan roh nubuat ini. Jangan dianggap, oh berarti masih ada kesempatan sedikit. Enggak ada. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita salah penafsiran, salah kaprah terhadap beberapa tulisan roh nubuat yang kita ketahui. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ada lagi yang masih mau bertanya? Silakan raise hand atau ada chat. Saya lihat ada masuk lagi satu di chat. Oke, saya baca dulu. Saya baca dulu di chat ya, ada masuk satu. Oke. Dikatakan di sini bahwa dari saya kecil sudah dikhotbahkan Sunday Law Start di Amerika, tapi sampai saat ini masih jadi impian, dreams comes to Amerika dari seluruh dunia. Tanda-tanda itu pun, tanda binatang itu belum kita lihat di Amerika sampai hari ini. Apa pertanyaannya apa ini? Apa mungkin hanya ini aja ya, ungkapan aja ini? Dia nggak taruh tanda tanya di tanda-tanda Ya, itu pun. jadi itu nggak perlu ditanggapi saja, cuma dia sekedar punya pemikiran, statement saja. Oke. Jadi kita tidak mengatakan pengejek akhir zaman, tetapi nggak masalah itu pernyataan saja ya. Memang itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Zamannya Nyonya White 3 kali kedatangan Yesus tertunda, 3 kali Sunday Law itu ditunda. Jadi untuk kita juga. Tetapi zaman kita sekarang ini last generation, generasi kasih karunia. Nggak ada lagi waktu setelah ini. Sunday Law yang kita tunggu, ini yang udah terakhir. Dan kita harus waspada juga terhadap
kalimat-kalimat yang secara sadar atau tidak sadar melemahkan iman, ya. Padahal itu apa? Sama seperti zamannya zaman Nuh, ya. Pengejek-pengejek dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Jangan sampai keluar itu, ya. Jangan sampai keluar itu. Terima kasih. Baik, tadi saya lihat Pak Guntur ya, Pak. Silakan Pak Guntur Simatu, Pak. Guntur, Iya. bentar. Iya. Saya mau bertanya, apakah saya salah? Saya berada sekarang di Medan, sudah hampir dua minggu dari country living. Kalau di Medan, saya sering ke gereja lain. Tetap di gereja Advent, tetapi kepada gereja tetangga. Dan sering saya kalau muncul, saya diminta untuk mengadakan PP, karena kebetulan yang ngambil PP itu tidak datang. Ada beberapa gereja, ada 2 gereja di Kota Medan. Lalu pendetanya ada di sana. Lalu ke depan saya minta izin dengan pendetanya. Bagaimana? Boleh pendeta? Silakan. Yang saya katakan di sana, saya tidak katakan Yesus datang tahun 31, tetapi umur dosa tahun 2031 6.000 tahun, saya bilang. Berdasarkan kemenangan air halaman 343, mulai Adam berdosa sampai Yesus di kayu salib tahun 31, umur dosa itu 4.000 tahun. Dan kemudian batas waktu hanya 6.000 tahun, saya bilang. Yaitu halaman 711 dan halaman 696. Saya tidak katakan Yesus datang tahun 31, saya bilang. Tapi umur dosa itu 6.000 tahun. Dan waktunya akan dipersingkat. Matius 24 ayat 20, saya bilang. Kalau tidak dipersingkat, satu umat Tuhan pun yang terpilih tidak akan dapat selamat. Lalu selesai lihat, pendetanya pun nggak ada komentar. Tetapi kemudian dia ngomong di gereja-gereja ini sampai ke daerah, saya dikatakan sesat. Bahkan kepada orang-orang lain, kepada anak saya pun dikatakan, Bapak ada itu sudah sesat. Waduh, hati saya mau dua. Waktu di depan saya, kami jumpa, tidak berani bilang apa-apa. Apakah saya salah mengkhotbahkan itu? Ini terima kasih. Baik, silakan Pastor. Ya, jadi Opung Guntur ini, Matupang, bukan cuma sendiri. Ribuan orang, udah banyak orang, bahkan yang udah meninggal udah banyak juga seperti itu. Ya, kalau kita mau bandingkan juga zamannya Yesus, emang yang salibkan Yesus siapa? Kan gitu. Siapa yang mempelopori? Martin Luther itu dia benar atau salah? Tapi diserang. Ya. Jadi di mana-mana yang namanya kebenaran sedikit, Pak. Yang tidak dalam kebenaran lebih banyak. Selalu begitu. Selalu. Dan saya bersyukur di gereja saya, keanggotaan saya, ada yang coba-coba mensalahkan saya, tapi banyak orang tidak. Pak Simatupang tidak salah, tidak pernah dia katakan Yesus dan tahun sekian. Umur dosa itu bahkan saya bagus di gereja saya, tapi di luar gereja, di tetangga sampai ke daerah, waduh. Jadi itulah. Jadi mereka-mereka yang kurang belajar tulisan Roh Nubuat seperti itu jadinya. Padahal itu jelas dituliskan sana. Jadi mereka sendirilah yang menentang tulisan-tulisan ilham dari Tuhan lewat hambanya Ellen White. Ya, nggak usah takut. Kita kan ngomong demikianlah firman Tuhan, demikianlah yang dibilang Roh Nubuat. Kan di dalam Roh Nubuat juga katakan jangan takut terhadap yang mengatakan demikian kata gereja, demikian kata penguasa. Yang kita takut ketika dikatakan demikian firman Tuhan, kita harus takut itu. Harus berani kita, nggak usah takut. Kita sendiri tetapi bersama Tuhan lebih kuat daripada 1.000 orang tapi tidak bersama Tuhan. Kita akan menang. Nggak usah takut. Yang penting dalam konteks kebenaran yang kita sampaikan. Kalau mereka belum siap, harusnya bilang kami belum siap. Jangan bilang oh tidak benar. Lebih jauh mereka. Makanya orang-orang yang tidak mempelajari tulisan Roh Nubuat, Nyonya White katakan apa?
mereka akan hanyut dari kebenaran Alkitab. Kebenaran dari firman Tuhan ini. Kalau tidak mempelajari tulisan roh nubuat. Khusus untuk SDA ya. Khusus SDA. Seperti itu jadinya. Ya. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simatupang. Iya. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Rinawati. Apa yang harus kita lakukan ketika pasangan kita percaya pada Alkitab, namun tidak percaya dengan tulisan roh nubuat, terutama tulisan Ellen G. White, Pak Pendeta? Silakan, Pak Pendeta. Yang pertama, orang ini berarti bukan SDA. Setiap anggota SDA, janji baptisan, sumpah baptisan sudah jelas. Percaya tulisan roh nubuat. Kalaupun orang ini sudah dibaptis, mungkin dia tidak pernah diberikan pelajaran untuk itu ya. Tapi seharusnya semua yang sudah bergabung dengan SDA sudah harus menjalankan apa? Sumpah baptisan. Itu sebenarnya mempercayai Tuhan melalui firman-Nya, apa yang dia nyatakan. Jadi kalau sampai itu tidak dijalankan, disayangkan juga ya, kalau dia anggota SDA. Tapi kalaupun belum, ya kita perlu terangkan, bertahap. Tapi kalau sudah anggota SDA, sudah haruslah itu ya. Jangan kita membiarkan karena ketidaktahuannya ya. Jadi sebenarnya Nyonya White katakan kalau kita bagikan buku Kemenangan Akhir, The Great Controversy, kita bagikan ke non-SDA, maka akan ada banyak pertobatan di sana. Karena itu apa? Sejarah. Dan sudah terbukti belum? Sudah terbukti. Banyak ya. Ada teman-teman saya dari gereja Katolik, dari frater, dari pastor, mereka bergabung dengan kita. Hanya karena The Great Controversy itu. Nyonya White punya tulisan benar. Nggak perlu diajar-ajar, Roh Kudus yang tuntun melalui tulisan ini. Maka buku ini sangat apa? Berbahaya bagi setan dan agen-agennya. Kalau sampai ke tangan orang-orang yang jujur terhadap kebenaran, Roh Kudus bekerja sama mereka. Itulah kemenangan akhir itu ya. Saudara coba itu. Bagikan itu. Tapi kemenangan akhir yang tidak dipoles-poles ya. Yang dikurang-kurangi, tapi semuanya dinyatakan. Oke. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sayang sekali ya kalau kita yang mengaku Advent tapi tidak percaya kepada buku roh nubuat. Saya pernah tonton itu video dari Dr. McCullough, dari dokter yang banyak memberikan perkataan-perkataan yang benar, dan dia waktu dibagikan tulisan nubuat buku The Great Controversy, dia bersaksi bahwa betul-betul ini adalah apa yang dia saksikan, betul-betul dia baca di buku itu terjadi sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita juga lebih mendalami akan buku-buku roh nubuat, khususnya buku Kemenangan Akhir. Ini masih ada pertanyaan, Pastor? Masih ada yang raise hand dong. Yang raise hand. Oh iya, raise hand Ibu Warlinda. Raise hand dulu. Oke, silakan. Ya, pertanyaan saya mengenai 4 mata angin pencuru yang ditahan oleh malaikat itu. Nah, supaya kita enggak, maksudnya umat yang sekarang supaya tidak keliru. Apakah itu yang 4 mata angin itu sudah dilepas mungkin itu 1, 2, 3 atau belum sama sekali? Sedangkan yang kita alamin sudah 3 tahun belakangan ini, kita sudah mengalami pestilensis, yaitu COVID ya. Kemudian berperang sudah, kemudian bencana-bencana yang aneh-aneh di dunia ini, bencana alam itu sudah. Jadi apakah yang ini yang 4 mata angin yang
ditahan Tuhan itu sudah mulai dilepas atau belum sama sekali? Itu Pastor pertanyaan. Thank you. Dalam tulisan Roh Nubuat ada 2 kutipan itu ya, tapi nggak dibahas tadi. Yang pertama mengatakan bahwa angin yang ditahan oleh malaikat itu adalah peperangan, 1. Yang kedua, gempa bumi, kebakaran, kehancuran, wabah, dan hal-hal yang terjadi secara global yang menyusahkan manusia, termasuk itu angin yang ditahan. Jadi ada 2 ya. Suaranya nggak kedengaran. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oh, terdengar. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Nggak kedengaran. Berarti mungkin yang bermasalah sama ini Opung kali atau siapa. Jadi itu yang dimaksud. Lalu dalam kutipan itu juga diberitahukan bahwa Tuhan sementara melepas sedikit. Bukan Tuhan ya. Malaikat. Jadi begini. Malaikat Tuhan sama malaikat setan ini berperang. Malaikat Tuhan mau menahan ini. Peperangan. Menahan ini. Tapi malaikat setan juga berusaha lepasin itu. Jadi peperangan itu terjadi. Nah, kutipan itu menyatakan bahwa dilepaskan sedikit. Bahkan Roh Kudus ini sudah diangkat secara bertahap. Artinya di beberapa tempat dan orang-orang tertentu sudah digunakan untuk yang namanya angin ini. Yang ditahan. Jadi kalau bilang dalam 3 tahun lebih ini, ya sudah masuk. Peperangannya sudah masuk. Cuma untuk kerusakan besar, untuk dilepaskan semuanya belum. Nanti dilepaskan pada saat masa kesukaran besar. Setelah penutupan pintu kasihan global, khusus non-SDA nanti. Setelah seruan nyaring, ada pertobatan dari non-SDA. Setelah itu, penutupan pintu kasihan secara global. Disitulah keempat angin itu dilepas total, dan setan yang mengendalikan sepenuhnya bumi ini. Dia mau bikin kehancuran apapun terjadi. Dan bagi umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, ya, kita akan melihat bagaimana hebatnya masa kesukaran di depan. Artinya 7 malapetaka itu yang terjadi. Nah, jadi 7 malapetaka inilah keempat mata angin dilepas oleh malaikat yang tahan. Memang total saat itu. Tapi sekarang ini masih apa? Kecil ya. Dilepas sedikit-sedikit seperti itu ya. Mengapa dilepas? Sebenarnya bukan dilepas. Karena setan juga apa? Malaikat-malaikatnya berusaha supaya ini terjadi. Kalau kita hubungkan dengan penghakiman Allah. Penghakiman Allah itu termasuk apa? Banjir, kebakaran, ya. Wabah termasuk juga. Tadi ya kutipannya. Itu penghakiman Allah, itu bisa terjadi. Kalau di satu tempat sudah mencapai puncaknya kejahatan itu yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan, maka dituailah apa? Kematian kepada orang-orang dan juga kehancuran itu terjadi. Dan ini adalah percikan-percikan dari angin yang ditahan oleh 4 malaikat itu. Jadi saudara, dengan iman dan Roh Kudus bisa melihat ini penghakiman Allah atau yang dilepas anginnya sedikit ini oleh apa? Oleh malaikat Tuhan yang menjaga, istilahnya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang jelas sekarang ini kita sudah melihat itu ya. Sudah mengarah kepada nanti yang lebih besar, tapi nanti setelah Sandelo ke sana ya. Karena tandanya di Sandelo saja. Setelah Sandelo, maka tidak berapa lama itu dilepas mata angin semuanya. Kalau sekarang belum. Tetapi percikannya istilahnya sudah
sudah terjadi, dan penghakiman Allah itu sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Itu penghakiman Allah ada ya, di mana tempat-tempat yang sudah memuncak kejahatannya harus dituai, Dia mau di satu desa atau satu kota, kabupaten kah, satu kelurahan, pokoknya tempat-tempat yang sudah puncak dosanya, dia akan dituai. Ada yang satu kampung itu langsung habis ya, begitu kan? Langsung hilang. Itu berarti penghakiman Tuhan, ada kejahatan yang sudah puncak. Walaupun di dalamnya ada orang-orang yang kelihatannya tidak berdosa. Tetapi itulah ya, satu gelas, kalau ada apa istilahnya itu, mencemari, titik, semua kena. Nah, seperti itu. Ya, kita tidak bisa mau bilang apa, ya begitu. Firman Tuhan yang katakan, kita terima saja. Jangan bilang, oh ini jahat, tidak ada kasihnya, dan lain sebagainya. Enggak. Apalagi kalau kita berbicara 3-4 keturunan harus kena dengan malapetaka karena kejahatan nenek moyang kita, kakek nenek kita selanjutnya ya. Nah, itu bicara lain ya. Tapi seperti itu dulu, mudah-mudahan dimengerti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi yang masuk di chat, saya lihat. Ardi ya. Apakah penutupan pintu kasihan untuk SDA itu ketika ditetapkannya Sandelo di Amerika saja, atau nanti ketika telah diterapkan di seluruh dunia? Silakan, Pastor. Jadi tulisan nubuat itu memberikan prinsip atau tanda kepada kita. Jadi ketika Amerika Serikat itu mengesahkan Undang-Undang Hari Minggu, itu tandanya. Nggak berapa lama ada pemeteraian. Kalau untuk seluruh dunia untuk mengikuti penyembahan terhadap hari Minggu itu bertahap panjang ya. Tetapi ketika Undang-Undang Hari Minggu disahkan di Amerika Serikat, itu penentu bagi seluruh umat Tuhan, SDA, bahwa kita sementara dimeteraikan. Setelah itu hitungannya detik. Ya. Makanya dikatakan Sandelo itu adalah puncak penggoncangan. Mengapa dibilang puncak penggoncangan? Final crisis bagi SDA. Karena di situ sebenarnya tidak beberapa saat penutupan pintu kasihan, pertobatan untuk kita SDA. Global. Jadi jangan salah kita. Jangan salah. Jadi secara de facto di sana. Jadi roh hujan akhir yang dicurahkan itu cuma eksekusi-eksekusi setelah apa? Pintu kasihan khusus SDA itu. Secara global. Pada saat Sandelo. Makanya Sandelo, pemeteraian, roh hujan akhir, ini beda-beda tipis. Itu bisa saja terjadi itu dalam 1 hari. Bisa saja itu dalam beberapa jam setelah Undang-Undang Hari Minggu disahkan. Karena sangat pentingnya. Nah sekarang, kalau dalam 1 hari, saudara bisa, nanti setelah Undang-Undang Hari Minggu saya bertobat. Bisa begitu. Terlambat sekali. Sangat-sangat terlambat. Sangat terlambat. Jadi kita berdoa saja, supaya kalau bisa masa kesukaran itu dipercepat. Karena umat Tuhan akan apa? Banyak yang goncang dengan masalah-masalah yang ada. Banyak berdoa saja supaya dipercepat. Jangan memperlama kedatangan Tuhan. Ya, ingin 1000 tahun lagi. Mendengarkan pekabaran-pekabaran kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sandelo sudah sangat dekat. Lalu dibuat tandingan pembicaraan, wah ini sesat, dan lain sebagainya. Jangan begitu ya. Ini kembali ke zaman Nuh. Yang nggak mungkin dikatakan, kan nggak mungkin, jadi mungkin. Padahal nubuatan. Nubuatan itu tidak menunjukkan hari dan jam, tetapi apa? Dia punya peristiwa. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengukur sampai di mana. Dan bagi umat Tuhan yang setia dalam belajar nubuatan, kita dipastikan tahu waktu itu. Pasti. Habis A, B. Habis B, C. Kalau bagi umat-umat Tuhan yang lain, tunggulah F-nya saja. Jangan tunggu yang A. Tunggu F saja, baru kita sadar. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena persiapan kita itu tiap hari.
Itu pelajaran kita, iman dan masa kesukaran. Itu harus kita jalankan sekarang-sekarang ini. Sebagai penentu kita bisa menghadapi nanti. Penentuannya nanti. Itu kan final test namanya, Sandelo. Artinya, tes-tes harian itulah yang harus kita gumuli, menangkan. Kalau final test itu tinggal pelaksana saja. Setelah kita ikuti tes harian. Jangan kita diam-diam aja yang harian. Oh, nanti di finalnya saja. Kita udah terlambat. Salah itu. Di dalam iman kita itu salah sekali. Salah sekali. Oke, terima kasih. Masih ada lagi Pak Bison. Selamat malam, Pastor. Alkitab katakan bahwa suam-suam kuku akan dimuntahkan. Sedangkan Ellen G. White katakan gereja tidak akan jatuh. Mana yang benar ini? Gereja itu apanya? Orangnya atau doktrinnya? Malaikat jemaat itu organisasinya atau doktrinnya atau personnya? Membingungkan. Nah, ini pertanyaannya ini. Jadi saudara-saudara seringkali dalam kutipan Roh Nubuat yang dibilang gereja itu adalah orang. Lalu dibilang gereja itu adalah denominasi, wadah, tempat di mana orang-orang ada. Lalu dikatakan, Yesus juga katakan bahwa yang dibilang gereja Kristus itu adalah apa? Orang, bukan wadah, bukan badan, bukan organisasi. Nah, itu yang seringkali membingungkan. Oleh karena itu, belajar ulang. Ya, belajar ulang. Bahwa yang dibilang denominasi ini, denominasi ya, itu sampai kiamat. Denominasi. Gereja, Advent, SDA. Sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Tetapi kemurtatan itu terjadi juga secara organisasi. Dan yang suam-suam kuku juga apa? Oknum yang ada di dalam gereja itu. Secara keadaannya. Itu juga sampai kiamat terjadi. Nah, semua sampai kiamat. Jadi yang benar adalah apa? Bertobatlah kita dari keadaan suam kuku itu. Nanti pada saat masa kesukaran besar, ketika kita sudah dikejar-kejar, maka organisasi itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena apa? Kiamat itu terjadi. Artinya pintu kasihan secara global sudah terjadi, tidak perlu lagi organisasi. Disitulah kita apa? Langsung dilayani oleh malaikat-malaikat Tuhan di dalam masa kesukaran besar pada saat itu. Ya. Jadi coba belajar lagi, ulang-ulang itu pelajaran, istilah-istilah gereja, istilah Laodikia, ya, istilah umat sisa, beberapa istilah itu, ini orangnya atau organisasi, lembaga atau apa, ya, supaya mengerti itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada lagi yang mau present ataupun mau bertanya? Terima kasih, boleh saya bertanya? Halo? Oh ya, silakan Pak Tony, silakan Pak Tony. Selamat malam, saya Tony Syahan dari Wijaya Kusuma, Jakarta. Nah, selamat malam Pak Pendeta Ruli Teraar. Nah, setelah saya simak pelajaran pada malam hari ini, poin penting adalah bagaimana kita supaya mengalami pertumbuhan iman, ya. Sehingga ketika terjadi pengencangan iman, kita enggak tergoncang lagi imannya. Ya, pertanyaan saya adalah begini. Di kutipan Roh Nubuat, saya enggak tahu. Dikatakan bahwa jamaah Ellen G. White hidup. Dikatakan tidak satu dari 20 yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kan begitu ya? Nah, jadi pada waktu dia mengatakan itu, kita nggak tahu
saat itu berapa jumlah umat Tuhan? Itu Nah nggak sekarang penting. Nah sekarang kalau kita anggaplah sekarang 30 juta orang Advent. Lalu kemudian kalau kita konversikan ke bentuk persen, 1/20 itu sama dengan 5%. Berarti kalau 30 juta dikali 5/100, ya mungkin sekitar 15.000 atau 150.000 orang. Nah, dari fenomena ini, ya, kalau kita bandingkan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, persentasenya jauh. 603.550 orang yang berumur 20 tahun ke atas. Yang berjalan di luar anak-anak, di luar perempuan, adalah laki-laki 20 tahun ke atas, itu 603.550 orang. Tetapi yang sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2. Ya, yaitu Joshua dan Kaleb. Artinya orang itulah, mereka berdua inilah yang tetap beriman kepada Tuhan, yang tidak memberontak. Yang lainnya mati oleh karena pemberontakan dan mungkin karena usia tua. Pertanyaan saya begini, Pendeta Rulitra. Ya, apa yang harus kita buat gitu loh ya, supaya iman saya ini bertumbuh. Jadi artinya supaya saya membentengi diri saya dengan Alkitab setiap hari. Kenapa? Sekarang ini gereja Advent ini, mohon maaf ya, perseteruan di dalam gereja masih sangat masif ya. Masih sangat masif. Nah kira-kira pendeta apa? Apa yang bisa dibuat oleh para pendeta kepada jemaat-jemaat ini gitu loh. Karena biar gimana pun kalau kita bandingkan zaman Yesus, 12 murid dia, satu yang artinya membelot, yaitu Judas Iskariot. Artinya berhasil dia loh. Sebagai pendeta, sebagai guru, mendidik yang 12 orang ini, kalau tingkat persentasenya hampir 90%. Tetapi enggak loh. Kepada Advent diberikan buku Roh Nubuat, bukan hanya Alkitab. Tetapi sungguh sangat sayang ya. Enggak sampai 5% orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Nah, termasuklah zaman kita ini. Nah, apa yang menjadi faktor kekuatan dalam diri kita, seperti yang pendeta bilang tadi, saya walaupun apa yang terjadi, saya akan ikut di sana, bertahan saya di sana, memelihara iman saya, nggak goyah iman saya. Itu aja pertanyaan saya, Pastor. Apa yang perlu dibuat Oke, oleh terima para kasih Pak pendeta, Tony. Ya. pimpinan kita? Jadi yang pertama, saya perlu luruskan 1 dari 20. Tidak 1 dari 20. Coba belajar dulu kutipan itu pertama ya. Tidak 1 dari 20. Bukan 1 dari 20, benar? Iya. Ya, artinya apa? Iya, tidak 1 dari 20. Dari 20 itu tidak ada yang selamat. Benar nggak? Ya kalau kita konversikan ke persen artinya, kan tidak sampai 5% gitu. Nah, kalaupun ada 1 kan begitu. Nah, nubuatan yang berhubungan dengan keselamatan, kehidupan, itu bersyarat. Coba perhatikan ya. Ada nubuatan bersyarat, ada tidak bersyarat. Kalau yang berhubungan dengan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian, itu harus bersyarat, pasti bersyarat. Makanya saya berulang-ulang, kalau bisa, biarlah cuma 1 yang tidak selamat, tapi yang 19 selamat. Dibalik, dari 20, cuma 1 yang tidak selamat. Kita balik karena ini nubuatan ke depan. Nubuatan untuk umat Tuhan zamannya Nyonya White, dan juga berlaku karena sejarah akan terulang. Selalu diulang-ulang. Raja Salomo udah lihat. Nyonya White berulang-ulang kasih tahu. Sejarah akan terulang. Semua yang lalu-lalu itu terulang. Khususnya untuk umat Tuhan. Jadi makanya saya ingin kalau bisa semuanya kita selamat, kan begitu. Jangan sampai nubuatan yang dikatakan oleh Nyonya White ini terjadi.
Karena ternyata begitu juga. Dulu sampai sekarang. Bahkan yang lebih parah. Kalau saudara baca satu kutipan, 1 dari 100. Artinya ini nubuatan yang berhubungan dengan hidup dan mati manusia. Apalagi umat Tuhan. Pasti bersyarat. Nah, oleh karena itu, kita antisipasi. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para evangelis, misionari, guru-guru, semua kita. Mari kita apa? Bangkitkan, adakan revival, reformation di dalam ini. Karena dikatakan Tuhan akan muntahkan kita loh. Masih suam-suam kuku, Laodikia. Artinya tidak selamat. Itu gereja yang dinubuatkan, yang kita bangga-banggakan. Tapi keadaannya begitu. Nah, kalau begitu-begitu terus, maka 1 dari 20 ini bisa terjadi ulang. Atau lebih parah lagi, 1 dari 100. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi, bagaimana caranya? Ya. Memang sangat berat, ya, karena kita hidup sekarang, kita ada 2 cobaan yang datang. Dari dalam diri kita dan juga dari setan dan agen-agennya yang mencobai kita. Adam dan Hawa dulu cuma 1. Dia tidak ada dalam dirinya, karena dia hidup kudus. Belum ada dosa. Yang cobai dia 1 kan, setan aja. Dan malaikatnya. Lucifer, waktu dia sebelum berdosa. Nah sekarang setelah Adam dan Hawa berdosa, kita manusia ini dicobai dari 2. Yakobus bilang dari dalam kita, diri kita, dan juga apa? Ya dari malaikat jahat ini. Jadi 2 kekuatannya. Coba bayangkan. Sedangkan yang kudus saja Adam dan Hawa bisa jatuh. Apalagi saudara dan saya yang cenderungan daging itu yang diwariskan. Bagaimana? Ada yang sanggup? Nggak ada yang bisa. Hanya kalau Kristus yang tinggal dalam kita, iman itu baru bisa bergerak dalam perbuatan. Kan pelajaran kita tadi. Ketika Roh Kudus ada, baru kita bisa kalahkan. Selama saudara memakai daging saudara, nggak ada yang bisa apa? Sanggup. Oleh karena itu, Kristus benar-benar harus tinggal. Dan untuk bisa melakukan itu, maka 3 hal ini, ya, ada pelajaran kita sesi lalu ya, 3 hal ini harus dijalankan dalam 24 jam, setiap menit, detik. Apa itu? Yang ada di bilik suci dari Ka'bah. Ada roti di sana yang melambangkan firman Tuhan dan juga ada tulisan roh nubuat tentunya. Baru 7 kaki dian yang merupakan terang. Apa itu? Itu tidak mati-mati itu. Bersaksi. Dan doa. Doa itu apa? Senantiasa. 3 hal ini harus saling apa? Mengikat. Dan ini satu paket. Tidak boleh cuma 1 yang dilaksanakan atau 2. 3 ini harus dijalankan. Baru kita memiliki iman yang hidup, yang benar. Terus siap untuk menghadapi semua. Ini harus dijalankan ini. Baru kita hidup. Sebagaimana secara fisik kita akan hidup dan sehat benar kalau kita apa? Makan, minum, olahraga, dan bernapas. Itu gambaran di bilik suci. Ya, kalau kita berbicara tentang Ka'bah ya, ada pelajaran yang kami sudah buat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, seperti ini. Di situ kalau kita pelajari. Dan 3 hal inilah yang ditakuti oleh setan. Tulisan Roh Nubuat katakan, 3 hal inilah yang ditakuti oleh setan. Berjaga-jaga, bekerja, dan berdoa. Belajar firman Tuhan, menginjil, berdoa. Paling ditakuti setan. 3 hal ini. Kalau kita jalankan. Karena itu di bilik suci. Dalam bilik suci, proses penyucian. Menuju kepada kesempurnaan. Bagaimana menjalankannya? Ya kita pasti bisa. Kita minta tolong supaya Tuhan bisa melakukan. Karena kita harus datang kepada Kristus juga. Belajarlah kepadaku, kata Yesus kan.
aku rendah hati. Kamu bisa pikul semuanya itu. Ya, salib-salibnya semua itu setiap hari. Karena aku waktu jadi manusia sudah bisa menjalankan. Jadi ikuti teladan Yesus itu ya. Mungkin itu dulu ya, tapi pelajarannya itu khusus. Banyak kutipan-kutipannya yang kita pelajari itu supaya menjadi matang. Gitu ya Pak Tony ya. Terima kasih. Kenapa demikian? Karena memang untuk selamat itu enggak semudah membalikkan tangan. Tapi memang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan bahwa untuk menuruti perintah Tuhan itu enggak berat. Artinya semua orang bisa. Tapi artinya apa yang dikatakan oleh pendeta Rudi tadi betul itu. Cuman persoalannya saat ini adalah umat-umat itu seperti yang pendeta bilang enggak 1 dari 20 ya, zaman dulu itu. Nah sekarang ini oleh karena faktor kesibukan, cari nafkah dan lain sebagainya, sehingga lupa umat-umat Tuhan ini hal yang paling utama yang harus dia kerjakan ya. Yang hal itu benar. Kalau itu yang sekarang masih dengan harus bagi gampang juga mengatakan bahwa betul yang pendeta literal bilang ya maunya 19 itu yang selamat, tapi kan Yesus aja yang berhasil kuliah 3,5 tahun dia bisa mendidik murid-muridnya yang 12 orang itu. Kalau orang, nah zaman lain jiwa tidak 1 dari 20 kan begitu ya. Nah ini persoalan yang sangat-sangat gimana ya saya bilangnya, yang sangat-sangat krusial. Artinya apa yang harus kita lakukan kan begitu ya pendeta ya. Nah jadi artinya terima kasih saya sudah mendengarkan pelajaran ini. Jadi memang pergumulan itu adalah pergumulan kita pribadi. Pergumulan kita pribadi karena biar bagaimanapun apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 3, wah sayang sekali ya kita sudah merasa melakukan sesuatu kemudian Tuhan bilang nggak kenal kita kan gitu ya. Nah, jadi artinya saya hanya mau menghimbau bagaimana pelajaran yang telah disampaikan oleh pendeta Rudi hari ini ya sangat penting kepada kita supaya kita mempersiapkan diri kita ya. Untuk apa? Ya tetap bertahan dalam iman. Ya bagaimanapun keadaan hari Minggu itu nanti undang-undang kita, saya nggak tahu itu. Tapi artinya seperti yang disampaikan pendeta Ruli Teraar, mari kita bayangkan apapun yang terjadi, saya sanggup bertahan di situ. Ya saya sanggup setia sama Tuhan saya kan begitu ya. Sehingga saya melakukan pekerjaan saya menginjil dan lain sebagainya. Itu aja Pak Pendeta, itu aja. Jadi terima kasih ya. Oke, makasih juga Pak Tony. Memberkati. Baik, terima kasih. Saya lihat kalau di jam di Kalimantan, di Indonesia Tengah sudah jam 10 malam. Kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa nanti langsung aja chat atau ke Pak Pendeta Lahar, nanti bisa saling berbagi. Bagaimana Pendeta, kita mau tutup aja ini jam atau masih mau lanjut? Oke. Kita tutup aja ya. Sudah jam 10 di Indonesia Tengah.